down, I know you got me, baby. Guys, perkenalkan nama saya Reka Cynthia Mandorong, NPM 2401020014. Saya berasal dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh teknologi yang mempelajari bahasa Indonesia. Tonton video ini selanjutnya ya, kita akan membahas materi tersebut. Bye-bye. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teknologi sering kita ketahui, teknologi sudah banyak mempengaruhi mahasiswa. Teknologi juga dapat membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penggunaan teknologi tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas, kreativitas, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Di sini kita akan membahas poin-poin yang dimana teknologi dapat berpengaruh dalam pendidikan. Poin yang pertama, kita akan membahas tentang akses materi pembelajaran yang lebih luas dan cepat. Dengan internet, siswa dapat mengakses berbagai materi pembelajaran bahasa Indonesia seperti e-book, artikel, jurnal, dan video pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Hal ini dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mendalam, tidak terbatas pada buku teks di sekolah. Contohnya, ada seorang siswa yang kesulitan memahami jenis-jenis majas dan dapat mencarinya di video penjelasan di YouTube, di TikTok, ataupun di Google dan aplikasi AI lainnya. Bisa dilihat di video yang disertai animasi dan contoh kalimatnya, sehingga dapat mempermudah pemahamannya. Yang kedua, ada penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif. Dalam aplikasi seperti Ruang Guru, Genius, dan Kuis menawarkan latihan interaktif, kuis, dan penjelasan materi bahasa yang lebih menarik, menyenangkan, yang dapat membuat siswa lebih aktif lagi dalam belajar. Contohnya, dalam aplikasi Ruang Guru, siswa dapat mengerjakan latihan soal teks eksposisi dan langsung mendapatkan feedback atau pembahasan jawaban, sehingga mereka bisa menerima kesalahan dari yang apa mereka buat. Contohnya seperti ini, ada seorang guru memberikan pertanyaan kepada mahasiswa atau siswa, kemudian siswa tersebut menjawab pertanyaan oleh dosen atau gurunya. Dan yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan menulis dan membaca dengan AI. Aplikasi seperti Grammar untuk belajar bahasa Inggris sudah mulai diadaptasi untuk bahasa Indonesia, seperti KBBI Daring. Kata AI atau Jasper jika dikembangkan dalam multibahasa. Nah, dalam teknologi ini bisa membantu siswa dalam mengecek kesalahan tata bahasanya, ejaannya, dan struktur kalimatnya yang membuat titik di mana kesalahan tersebut. Contohnya ketika siswa membuat cerpen atau membuat puisi dan cerita lainnya, mereka bisa mengecek ejaan dan pilihan kata dengan aplikasi KBBI Daring, serta memperbaiki struktur kalimat yang tidak efektif menggunakan aplikasi AI. Yang keempat, ada pembelajaran kolaboratif dengan platform digital. Platform seperti Google Classroom, Padlet, atau Microsoft Teams menggunakan kolaborasi antar siswa dalam menulis atau berdiskusi teks bahasa Indonesia secara daring. Contohnya seperti guru memberikan tugas membuat puisi kepada mahasiswa melalui Google Docs. Semua anggota kelompok bisa menulis dan menyuting puisi secara bersamaan, lalu mendiskusikannya dengan menggunakan Google Meet. Seperti Zoom juga, tetapi Google Meet lebih memiliki waktu yang lebih banyak dan tidak terbatas. Kalau Zoom kan batas waktunya hanya 15 menit saja. Yang kelima, ada pengembangan literasi digital dan kritis. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan teknologi yang mendorong siswa untuk membaca berbagai sumber online, menganalisis kebenaran informasi, serta menyampaikan pendapat secara logis dan sopan dalam ruang digital. Contohnya, seorang siswa diminta menulis teks editorial berdasarkan isu aktual yang mereka temukan dari situs berita, majalah,
koran, atau situs lainnya. Mereka juga dilatih membedakan fakta dan mana opini. Yang keenam ada pemanfaatan media sosial sebagai sarana ekspresi bahasa. Media sosial seperti Instagram yang sering kita gunakan, TikTok, Facebook, dan juga YouTube, mereka memanfaatkan untuk tugas-tugas kreatif bahasa Indonesia seperti membuat vlog, membuat cerita pendek, puisi visual, atau ulasan buku, atau juga sering membuat cerita-cerita pendek ke dalam story atau cerita Facebook, Instagram kayak gitu. Contohnya, ada seorang siswa membuat video pendek di TikTok yang berisi momennya, lalu dia mengunggahnya untuk mendapatkan masukan dari teman-temannya, atau mana kesalahan dan titik di mana yang membuat mereka tidak suka. Nah, di sini juga kita akan membahas menurut beberapa para ahli tentang pengaruh teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada menurut Warsita 2008. Teknologi pembelajaran adalah teori yang praktis dan desain dalam pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses sumber untuk belajar. Menurut pendapat Warsita menunjukkan bahwa teknologi dalam pembelajaran termaksud ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia bukan sekedar alat bantu, melainkan bagian integral dari keseluruhan proses belajar yang mencakup desain hingga evaluasi. Hal ini juga berarti dalam teknologi yang dapat digunakan untuk menyusun materi bahasa Indonesia yang interaktif dan menyesuaikan gaya belajar mahasiswa atau siswa. Yang kedua ada menurut Hechin et al. 2002, teknologi pendidikan penerapan ilmu, perilaku, dan alam untuk meningkatkan efektivitas pelajaran dalam pembelajaran. Dalam konteks bahasa Indonesia, teknologi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan membantu siswa lebih memahami struktur bahasa, menyusun teks, dan memperbaiki kesalahan dalam berbahasa melalui alat bantu digital seperti aplikasi konkret bahasa latihan daring. Yang ketiga ada menurut Murni 2009, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan memberikan ruang pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Menurut Murni, menekankan manfaat TIK dalam menciptakan suasana belajar yang tidak kaku. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, hal ini bisa diterapkan melalui media interaktif seperti kuis online, vlog literasi, atau permainan bahasa berbasis aplikasi lainnya. Yang keempat ada menurut Sigi Hartono 2007, dalam penggunaan teknologi, proses pembelajaran dapat merangsang kreativititas siswa tersebut. Ketika belajar, bahasa Indonesia menggunakan teknologi seperti video kreatif, audio drama, atau platform. Dalam menulis, siswa terdorong untuk lebih aktif dan kreatif. Dapat meningkatkan mereka menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik, benar, dan memiliki ejaan yang benar dan struktur yang benar. Yang kelima ada menurut Prasetyo 2020, integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia memungkinkan menciptakan pelajaran berbasis literasi digital, relevan, dan kebutuhan abad ke-21. Prasetyo menyoroti bahwa teknologi dapat menjembatani keterampilan literasi internasional dengan kompetensi digital. Siswa tidak hanya membaca dan menulis, tetap mampu mengkritik teks digital, menulis di platform daring, dan memahami bahasa dalam berbagai konteks digital. Baiklah, kita akan masuk pada kesimpulannya. Pengaruh teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dan positif. Teknologi tidak hanya mempermudah akses terhadap sumber belajar, tetapi juga meningkatkan efektivitas proses belajar melalui media interaktif, aplikasi pembelajaran, serta platform digital, dan membantu teknologi. Siswa dapat belajar bahasa Indonesia secara fleksibel, menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Selain itu, teknologi juga mendorong peningkatan kemampuan literasi digital, kekreatifan, kolaborasi dan memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan juga benar. Karena itu, integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia merupakan penting untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan adaptasi terhadap tuntutan abad ke-21. Baik, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Bye-bye, see you next time. Jangan lupa subscribe and follow. Bye-bye.